Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Segala puji kepada Allah, doa, salawat, serta keselamatan semoga selalu dicurahkan kepada Rasulullah, junjungan dan pembimbing kita, Nabi Muhammad bin Abdillah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan media pembelajaran dalam mata kuliah media pembelajaran. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pemanfaatan media pembelajaran. Jadi sebelum kita membahas mengenai apa yang dimaksud dengan pemanfaatan media pembelajaran, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan pemanfaatan. Jadi, pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna. Sedangkan media pembelajaran adalah segala bentuk alat atau bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu peserta didik dalam memahami dan menguasai materi pelajaran. Dari kedua definisi itu, kita bisa menyimpulkan bahwa pemanfaatan media pembelajaran adalah hasil kerja dalam pemanfaatan media pembelajaran. Selanjutnya yaitu fungsi penggunaan media dalam proses pembelajaran. Adapun fungsinya, yang pertama, menarik perhatian siswa. Kedua, membantu untuk mempercepat pemahaman dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbalistis dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan. Keempat, mengatasi keterbatasan ruang. 5. Pembelajaran lebih komunikatif dan produktif. 6. Waktu pembelajaran bisa dikondisikan. 7. Menghilangkan kebosanan siswa. 8. Meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari sesuatu atau menimbulkan gairah belajar. 9. Melayani gaya belajar siswa yang beraneka ragam. Serta yang ke-10, meningkatkan kadar keaktifan atau keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu macam-macam media pembelajaran. Media pembelajaran sangat beraneka ragam. Berdasarkan hasil penelitian para ahli, ternyata media yang beraneka ragam itu hampir semua bermanfaat. Cukup banyak jenis dan bentuk media yang telah dikenal dewasa ini, dari yang sederhana sampai yang teknologi tinggi, dari yang mudah dan sudah ada secara natural sampai kepada media yang harus dirancang sendiri oleh guru. Yang pertama, jika dilihat dari jenisnya, media dibagi ke dalam media audio, visual, dan audiovisual. Dilihat dari segi keadaannya, media audiovisual dibagi menjadi audiovisual murni, yaitu unsur suara maupun unsur gambar berasal dari sumber yang berbeda. Dilihat dari daya liputnya, media dibagi menjadi yang pertama, media dengan daya liput luas dan serentak. Penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang, serta dapat menjangkau jumlah siswa yang banyak dalam waktu yang sama. Yang kedua, media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat. Media ini dalam penggunaannya membutuhkan ruang dan tempat yang khusus, seperti film sound slide, film rangkai yang harus menggunakan tempat tertutup dan gelap. Sedangkan jika kita lihat dari bahan pembuatannya, media dibagi atas yang pertama, media sederhana, yakni media yang bahan dasarnya mudah diperoleh dengan harga murah, yang pembuatannya mudah dan penggunaannya tidak sulit. Yang kedua, media kompleks, yakni media dengan bahan yang sulit didapatkan, alat tidak mudah dibuat, dan harga relatif mahal. Selanjutnya, pemanfaatan program media. Ada beberapa pola pemanfaatan media yang dapat menunjang proses pembelajaran, yaitu yang pertama, pemanfaatan media dalam situasi kelas. Dalam tatanan
atau setting ini, media pembelajaran dimanfaatkan untuk menunjang tercapainya tujuan tertentu dan pemanfaatannya dipadukan dengan proses belajar mengajar dalam situasi kelas. Yang kedua, pemanfaatan media di luar kelas atau situasi di luar kelas. Pemanfaatan media pembelajaran di luar situasi dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu pemanfaatan secara bebas. Yang dimaksud dengan pemanfaatan secara bebas ialah bahwa media itu digunakan tanpa dikontrol atau diawasi. Selanjutnya, pemanfaatan media secara terkontrol. Yang dimaksud dengan pemanfaatan media secara terkontrol ialah bahwa media itu digunakan dalam suatu rangkaian kegiatan yang diatur secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Pembahasan yang terakhir yang perlu kita ketahui dalam pemanfaatan media pembelajaran yaitu strategi pemanfaatan. Supaya media dapat digunakan secara efektif dan efisien, ada 3 langkah utama yang perlu diikuti dalam menggunakan media, yaitu yang pertama, persiapan sebelum menggunakan media. Supaya penggunaan media dapat berjalan dengan baik, kita perlu membuat persiapan dengan baik pula. Pertama-tama kita pelajari buku petunjuk yang telah disediakan, kemudian kita ikuti petunjuk-petunjuk itu. Yang kedua, kegiatan selama menggunakan media. Yang perlu dijaga selama kita menggunakan media ialah suasana ketenangan. Gangguan-gangguan yang dapat mengganggu perhatian dan konsentrasi harus dihindarkan. Yang ketiga, kegiatan tindak lanjut. Maksud kegiatan tindak lanjut ini ialah untuk menjajaki apakah tujuan telah tercapai dan untuk memantapkan pemahaman terhadap materi instruksional yang disampaikan melalui media bersangkutan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai pemanfaatan media pembelajaran. Teruntuk semua calon guru masa depan, tetap semangat belajar dan mengajar, karena dimana kita ketahui bersama bahwa tujuan pendidikan adalah mempersiapkan kaum muda untuk mendidik orang lain, dan paling utama adalah mendidik dirinya sendiri sepanjang hayat. Syukron kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.